Yanti. Wajah sudah membeku. Kain kafan sudah mulai membungkus. Bersyukurlah kalau kita ada yang mau mengurus. Bayangkan wahai saudaraku. Jika tubuh kita sudah terbujur kaku, bersyukurlah kalau nanti ada yang mau menyelamatkan kita. Suami, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, mungkin hanya menangis di sekitar kita. Kita akan diusung ke kamar kita yang baru, yaitu yang lahat. Kita akan dimasukkan di dalamnya. Wahai saudaraku, beruntunglah kalau tubuh kita bisa dihadapkan ke arah kiblat. Keterangan menyebutkan beberapa mayat tersebut tidak pernah bisa dihadapkan ke arah kiblat. Ada yang selalu berbaring lagi, atau ada yang tiba-tiba melenting seakan-akan kubur tidak mau menerimanya. Ini adalah benar. Mungkin yang lahat tahu makhluk durjana yang akan menghuninya. Padahal tali pengikat kita akan dibuka, papan-papan akan ditutupkan di sekitar kita. Pelan-pelan yang orang kita cintai akan menaburkan tanah, sehingga semakin gelap, semakin sendiri. Tanah semakin penuh, semakin jauh kita dengan mereka. Mungkin anak-anak kita lah yang akan menaburkan tanah. Saat itulah, wahai saudaraku, pertemuan yang terakhir dengan mereka. Tinggallah kita sendiri di liang lahat. Mereka semua akan pulang. Belatung, cacing sudah mulai menggerogoti tubuh kita, wahai saudaraku. Tapi yang jadi masalah, ketika datang malaikat kubur, dan pasti datang. Mungkin pertanyaannya, wahai makhluk malam, berpuluh-puluh tahun engkau hidup di dunia, betapa banyaknya engkau hianati Tuhanmu yang menjamumu setiap saat, dan betapa banyak nikmat Allah dan kau balas dengan pengkhianatan. Mungkin saat itulah dinding kubur itu meletup, menggelegar, menghimpit orang-orang yang durhaka. Wahai saudaraku, sebetulnya sholat kita akan membela, tapi sholat kita lemah, sehingga kita tidak dapat mulai kehusukan dalam sholat. Wahai saudaraku, bagaimana kita akan dapat khusyuk kalau kita masih hubung dunia alias cinta kepada dunia? Walaupun di mulut kita membaca bacaan-bacaan dalam sholat, tubuh ini bergerak, takbir, sujud, salam, tapi saking cintanya kita kepada dunia, sehingga pikiran, perbuatan, sampai kata Nabi yang sakum ra'atalah, kita lupa sudah berapa rakaat kita sholat. Wahai saudaraku, atau karena niat kita yang tidak sungguh-sungguh dalam sholat dan tidak ikhlas, sehingga sholat kita tidak dapat khusyuk, tidak dapat membela kita saat kita di alam kubur. Karena niatnya kurang sungguh-sungguh, sehingga sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Wahai saudaraku, atau mungkin yang membuat sholat kita tidak khusyuk, sehingga tidak mampu membela kita saat kita di alam kubur, mungkin karena dosa vertikalistik, dosa kita kepada Allah. Wahai saudaraku, sholat kita lakukan, namun kita terus-menerus melakukan dosa-dosa kepadanya. Kita tidak amanah dengan jabatan kita, dengan amanah. Kita tidak sanggup
menjadi orang yang konsisten. Kita kurang syukur, kita selalu maksiat terus. Kedoliman terus kita lakukan, berkeluh kesah terus atas semua takdirnya. Apalagi sampai melakukan dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Dan dosa ini membuat sholat kita tidak dapat khusyuk karena menjadi hijab, menjadi penghalang hubungan kita dengannya. Wahai saudaraku, Astagfirullahaladzim. Atau mungkin yang membuat sholat kita tidak dapat khusyuk sehingga tidak mampu membela kita saat kita di alam kubur. Mungkin karena dosa horizontal, yaitu dosa antar kita, mengkhianati orang tua, mengkhianati saudara, mengkhianati tetangga, menghasut, fitnah, hibah, mencuri, menipu, ingkar janji, memutuskan tali silaturahmi. Wahai saudaraku, tidak sedikit di hamparan sajadah Allahu Akbar, di masjid Allahu Akbar, di musola Allahu Akbar, tapi di luar sana, di hotel, di lapangan, di kantor, nafsu akbar. Wahai saudaraku, di mulut bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, yasin bahkan, tapi di mulut juga menyakiti saudaranya, menghidbah, menggosipkan. Itu dilakukan terus menerus. Bagaimana bisa khusyuk salatnya, wahai saudaraku? Astagfirullahaladzim. Wahai saudaraku, atau mungkin yang membuat sholat kita tidak dapat khusyuk karena terlalu banyaknya najis, baik najis jasmani maupun najis rohani. Karena kita masih selalu berdusta, menipu, sogokan, korupsi. Wahai saudaraku, mungkin yang dimakan zatnya halal, tahu, tempe, ayam, tapi karena mencarinya dengan cara berdusta, menipu, korupsi, maka taubahnya seperti anjing dan babi yang dimakan. Dia akan menjadi najis rohani, wahai saudaraku. Dan itu mengundang kekuatan setan, mengundang kekuatan setan masuk pada dirinya. Sama halnya dia membangun gang-gang setan dalam tubuhnya. Itu pun tidak bisa khusyuk karena kita menghadap pada yang maha suci, sementara tubuh kita kotor, wahai saudaraku. Astagfirullahaladzim. Atau hak Allah yang tidak kita tunaikan dengan zakatnya, dengan kewajiban-kewajiban nazar kita, atau hak-hak fakir miskin, yatim piatu yang tidak kita berikan. Hak fakir miskin tidak kita berikan, malah kita belikan makanan dari darah, jadi daging, jadi mulut, jadi telinga, jadi hidung. Hak fakir miskin tidak kita berikan, kita berikan makanan jadi darah, jadi mulut, jadi hidung, jadi semua gerak-gerik yang ada dalam kita. Sesuatu tidak akan bisa mendekatkan diri yang pada yang maha halal, maha bersih, maha suci, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, atau mungkin yang membuat sholat kita tidak dapat membela karena kita tidak dapat memahami bacaan-bacaan hakikat sholat yang kita lakoni. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berdialog dengan baik, sementara kita tidak dapat memahami bacaan-bacaan yang kita baca, wahai saudaraku. Mungkin sedekah kita yang akan membela, tapi sedekah kita lemah karena terlalu cintanya kita kepada dunia, sehingga kita merasa memiliki harta benda yang Allah amanahkan. Wahai saudaraku,
merasa memiliki adalah awan menuju kikir, bahin. Wahai saudaraku, ingatlah, sesungguhnya harta benda yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Adalah milik Allah semata, wahai saudaraku. Bagi kita, harta benda merupakan fasilitas untuk menuju ridhonya, wahai saudaraku. Mungkin puasa kita yang akan membela, namun mungkin tidak sedikit di antara kita yang melaksanakan puasa, tapi tidak memperoleh apa-apa, terkecuali hanya memperoleh lapar dan dahaga. Wahai saudaraku, mungkin ini semua akibat diri kita yang kurang mengerti, kurang memahami hakikat puasa yang sebenarnya. Padahal sesungguhnya hakikat puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Sementara insya Allah kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu